Suatu ketika Nabi Muhammad ini dalam keadaan lapar bersama sahabat-sahabat, hingga beliau pergi ke rumah sahabat di mana mengharapkan ada sesuatu yang bisa dimakan. Sahabat ini sangat antusias sekali, senang sekali menyambut Rasulullah. Ya Rasulullah, silakan masuk, silakan masuk. Akhirnya Rasulullah masuk, dihidangkanlah makanan, minuman, sehingga membuat Rasulullah kenyang dari rasa laparnya. Rasulullah merasa sangat gembira, senang, lalu memberikan permintaan, mengabulkan permintaan. Terima kasih sahabat, engkau telah memuliakan tamu. Sekarang balasannya adalah silakan kau minta apapun, akan aku doakan kepada Allah. Apa kata si sahabat ini, tuan rumah? Menjawab, ya Rasulullah, ketahuilah bahwa saya ini orang miskin. Saya tidak punya hewan ternak, tidak punya kendaraan. Maka doakanlah kepada Allah bahwa agar supaya Allah memberikan saya ini satu kambing atau satu hewan ternak yang bisa berkebak biak, dan berikan satu kuda untuk kendaraan. Permintaannya itu. Maka Rasulullah kaget. Wahai tuan rumah, wahai sahabat, engkau ini ketika diberi kesempatan meminta olehku, kok meminta yang sangat sepele? Engkau ini tidak sama seperti nenek di zaman Bani Israel. Bagaimana itu ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bercerita, ketahuilah, ketika Bani Israel hendak hijrah dari Mesir ke Palestina, mereka tersesat, tidak tahu arah. Tersesat, lalu Nabi Musa memberikan kabar, kita cari jenazah Nabi Yusuf, karena dengan jenazah Nabi Yusuf atau tulang Nabi Yusuf akan memberikan petunjuk arah jalan. Tapi di mana kuburannya Nabi Yusuf? Di mana kuburannya Nabi Yusuf? Semuanya bingung, tidak tahu. Tapi ada penduduk sana yang beritahu, ketahuilah, yang tahu kuburannya Nabi Yusuf adalah nenek yang rumahnya di sana. Akhirnya Nabi Musa pergi ke nenek. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Nenek, bisa bantu saya di mana kuburannya Nabi Yusuf? Ada apa? Saya ini tersesat, dan yang bisa menunjukkan jalan ini adalah tulangnya Nabi Yusuf, jenazahnya Nabi Yusuf. Tulang Nabi Yusuf ini bukan berarti Nabi Yusuf meninggal lalu menjadi tulang belulang. Ini tulang Nabi Yusuf maksudnya adalah jenazah, mayat, kuburannya. Ketahuilah, jenazah para nabi itu tidak hancur. Di sini di dalam redaksi hadisnya disebut tulang, tapi ketahuilah ini bukan tulang yang sesungguhnya. Maksudnya adalah jasadnya Nabi Yusuf, kuburannya Nabi Yusuf. Apa kata si nenek? Ada syaratnya. Nabi Musa kaget, apa syaratnya? Doakanlah aku kepada Tuhanmu supaya kelak aku di surga bisa berdampingan dengan Musa alaihissalam. Kaget Nabi Musa. Oh, mana bisa doamu seperti itu? Jibril turun, wahai Musa, doakanlah, kabulkanlah, Allah mengabulkan doanya. Jadi Nabi Muhammad menceritakan kisah ini agar supaya ketika ada orang yang diberi harapan oleh seorang alim yang doanya mustajab, jangan minta nanggung-nanggung, minta yang besar, karena pasti dikabulkan. Ini ada sahabat Nabi yang menyuruh meminta, malah minta yang remeh-temeh, urusan dunia. Minta yang besar, ya Allah, ya Rasulullah, mintakan, doakan aku agar aku kelak di surga bersamamu. Itu kan doa yang besar. Inilah maksud dari kisah ini. Ketika ada orang yang berdoa, berdoalah yang besar, jangan nanggung-nanggung. Dan kita punya Tuhan, dan kita sudah tahu Tuhan ini maha mengabulkan doa. Tapi kenapa kita masih doa-doa urusan dunia saja, urusan dunia saja? Nah kan, inilah PR bagi kita, teguran bagi kita. Ternyata selama ini kita berdoa kepada Allah hanya urusan dunia saja. Kedepannya kita ubah, mintalah urusan yang lebih besar daripada dunia ini. Apa? Akhirat. Dan permintaan yang paling besar, yang tidak ada lebih besar darinya adalah meminta melihat zat Allah kelak di surga.